Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dian Angga Permana. Kisah yang berjudul Petaka Gunung Syawal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku duduk berhadapan dengan Ot. Hanya terhalang api unggun yang kami buat. Aku diam memperhatikannya. Sedangkan dia sendiri sibuk meraut batang pohon untuk dijadikan tombak. Terlihat sudah ada 4 tombak. Satu diantaranya masih dia kerjakan. Pria gondrong di hadapanku ini orang yang sangat berjiwa leader. Hanya saja dia terlalu banyak tahu. Bagi seorang yang hanya hobi mendaki, dia tahu tentang supranatural. Dia juga piawai melempar tombak. Dan mungkin masih ada lagi keahliannya yang belum aku ketahui. Lantas, siapa dia sebenarnya? Selama beberapa hari bersama mereka bertiga, ketiganya tidak pernah membicarakan latar belakang atau kehidupan pribadinya. Dengan keadaan kami saat ini sebenarnya tidak penting juga untuk mencari tahu tentang latar belakang orang lain. Tapi untukku, orang baru di kelompok mereka, ada rasa khawatir. Bagaimana kalau mereka ini ternyata penjahat yang pura-pura baik? Atau jangan-jangan pemburu gelap? Entahlah. Di tengah lamunanku, Dri dan Chris datang membawa buntelan. Chris duduk di samping kiriku, sementara Dri di samping kiri api unggun. Dapat apa aja? Aku menoleh kepada satu-satunya cewek di sini. Chris membuka buntelannya yang dibuat dari selendang miliknya. Terlihat ada buah berwarna kuning yang pernah kumakan. Ada dedaunan untuk dimasak, juga sesuatu berwarna coklat pekat. Yang itu apa? Aku menunjuk yang berwarna coklat tersebut. Jamur, jelasnya. Seperti yang pernah aku pelajari, memang ada beberapa jamur liar yang bisa dimakan. Walaupun aku sendiri belum pernah memakannya dan melihatnya secara langsung. Untuk saat ini, kita makan itu. Gue udah pasang jebakan. Mudah-mudahan besok ada mangsa yang terjerat. Dri menyibukkan diri, membersihkan sepatunya dari tanah yang menempel. Ini, makan. Chris menyodorkan buah yang berwarna kuning. Dia juga melemparkan satu kepada Ot yang masih sibuk dengan tombaknya. Kalian gak makan? Aku melirik Dri dan Chris karena mereka tidak mengambil buah tersebut. Kita udah makan, jatahnya satu orang satu buah, terang Dri. Aku menggigit buah kuning itu, rasanya masih sama, asam dan berserat. Kalian tahu, dulu aku kerja di sebuah restoran sebagai waiters, dan sejujurnya aku membenci pekerjaan itu. Semuanya terdiam tampak antusias saat aku mulai bercerita, kecuali Ot. Dia sibuk sendiri walaupun aku tahu dia juga ikut mendengarkan. Kenapa membencinya? Cewek di sampingku terlihat penasaran menatapku. Aku gak suka manajernya yang cerewet. Aku gak suka jam kerjanya yang padat. Aku gak suka teman kerjanya yang pada judes. Tapi itu bukan alasan aku membenci pekerjaan itu. Apa alasannya? Aku merasa itu bukan duniaku. Terus pekerjaan apa yang lu sukai? Gak tahu. Aku menggigit buah kuning di genggamanku. Sampai saat ini, satu-satunya yang aku sukai cuma mendaki. Semembosankan itukah hidup lo? Ot menimpali. Seperti dugaanku, dia ikut menyimak ceritaku. Sementara Chris dan juga Dri menatapku penuh antusias. Ya, lu punya cita-cita? Ot balik bertanya. Dia menaruh tombak terakhir yang dia buat. Mungkin waktu kecil. Sekarang? Apa ya? Menurutku cita-cita itu omong kosong sih, Ot. Kalau dalam catur, mungkin aku ini tidak lebih hanya poin prajurit. Kecil, lemah, tidak menonjol. Prajurit memang bisa menjadi pati, ratu, atau raja kalau sampai ke pertahanan musuh. Tapi tidak semuanya. Hanya yang bertahan sampai akhir permainan yang bisa. Itu pun cuma yang beruntung. Ketidakpastian itu yang menurutku omong kosong. Lantas, apa yang sebenarnya lu mau? Wajah putih mulus itu hanya beberapa senti dari wajahku dengan raut penasaran. Aku sendiri juga nggak tahu, Chris.
Aku tersenyum polos. Ot mengikat rambutnya, lalu dia juga bercerita. Gua pernah menantang diri, bertahan hidup sendirian selama sebulan di sebuah pulau tanpa perbekalan apapun. Dan gua berhasil. Lu tahu apa yang membuat gua senang? Aku menaikkan alis dengan gestur bertanya balik. Gua jadi tahu cara menikmati hidup, ungkapnya, lalu dia tersenyum puas. Kalau kamu, Tri? Aku menoleh Tri. Gua mah gak ada yang menarik buat diceritain dah. Belajar berburu dari mana? Itu karena gue suka baca buku survival. Dan kamu, Chris? Apalagi gue cuma ngikutin mereka berdua. Chris menunjuk Ot dan Tri, lalu tertawa renyah. Kemudian kami terdiam. Gue habiskan buah kuning di genggamanku yang baru kusadari masih sisa separuh. Aku bercerita bukan tanpa alasan. Semua aku lakukan untuk sedikit mengorek tentang mereka. Dan akhirnya aku tahu, Ot sepertinya anak survival. Mengingat dia mengaku pernah hidup sendirian di suatu pulau. Tri mengakui dirinya bisa berburu karena membaca buku. Ketiganya kembali bisa meyakinkanku bahwa mereka orang-orang baik. Senja tidak terlihat karena kabut. Hanya siluet berwarna jingga yang menandakan hari akan segera berganti malam. Ada yang berbeda hari ini. Semenjak ada kabut, aku tidak mendengar suara hewan bersautan. Apa kabut ini pertanda buruk? Malam ini kita makan sayur jamur, ucap Chris semangat. Tangannya yang putih kontras dengan panci yang ia tenteng. Sayur jamur yang Chris buat jauh dari kata enak. Selain bahannya yang tidak aku kenali, juga karena bumbunya yang hanya memakai garam. Meski begitu, aku tetap memakannya karena tidak ingin mati kelaparan. Usai makan, kami kembali berbincang membicarakan rencana kami berburu besok. Ketika malam semakin larut, satu persatu dari kami menyerah dengan kantuk yang tidak tertahankan. Obrolan tidak manjur lagi menjadi penawar. Tinggallah aku sendiri, duduk termenung menghadap api unggun. Ingatanku melayang kembali pada saat aku bertemu kakek buyutku. Wejangannya masih terngiang di kepalaku. Aku jadi sangat merindukan keluargaku. Waktu berjam-jam telah berlalu. Mataku tidak kunjung menunjukkan rasa ngantuk. Aku mendengar ada seseorang keluar tenda. Namun ketika aku menengoknya, tidak ada siapa-siapa. Alangkah terkejutnya ketika aku melihat Chris sudah ada di belakangku. Dia tengah tersenyum melihatku. Lagi ngapain? Duduk. Dalam hati aku merasa senang. Setidaknya ada yang menemaniku bergadang. Chris hanya memakai celana pendek dan kaos. Padahal malam ini terasa dingin karena kabut yang tidak kunjung hilang. Kamu ngapain? Aku menegurnya karena dari tadi dia hanya berdiri melihatku. Berdiri? Jawabnya pendek. Aku mendengus pelan. Gak enak kan dapat jawaban kayak gitu? Chris mencibir. Iya maaf. Kamu gak tidur? Habis buang air kecil. Lalu dia duduk menempel di sampingku, membuat aroma tubuhnya tercium olehku. Kenapa gak tidur lagi? Lihat lu belum tidur, jadi gua kesini deh. Gak boleh? Ya boleh dong. Dari tadi aku cuma ngelamun doang. Siapa sih yang lu kangenin? Tangan kanan Chris menopang dagu. Wajahnya menatapku. Ya jelas keluarga. Pacar? Aku tersenyum kecut. Kalau aku punya pacar, hidupku gak bakalan membosankan seperti yang dibilang Ot. Chris tertawarnya. Tawanya membuatku merasa damai. Kenapa aku senyaman ini dengan Chris? Meskipun sekarang boleh dikatakan aku dan dia sudah akrab dan berteman baik, tetap saja terasa beda ketika aku berteman dengan wanita lain. Buru-buru aku menggelengkan kepala. Sial, ini bukan waktu yang tepat untuk sebuah perasaan muncul. Semembosankan apa sih hidup lu, Dak? Semembosankan ketika ada penguin berwarna jingga. Chris mengernyitkan dahi seolah sedang berpikir. Di saat semua penguin berwarna hitam putih, dia satu-satunya berwarna jingga. Pasti dia merasa hamba dan bosan karena hanya dia yang berbeda. Chris mengangguk memahami perkataanku. Lu sering minum kopi kan, Dak? Aku mengangguk. Lalu, dalam minuman kopi ada 3 unsur, air, kopi, dan gula. Saat minum kopi terlalu manis, apa yang disalahin? Gula, jawabku. Bener, karena takaran gula terlalu banyak, sehingga rasa minuman kopi terlalu manis. Lalu saat minumnya terlalu pahit, apalagi yang disalahin? Gula juga kan? Benar, karena gulanya terlalu sedikit.
hingga membuat minumannya terasa pahit. Namun ketika takaran kopi dan gulanya pas, semua akan berkata kopinya nikmat, gulanya tidak disebut. Aku menatap penuh antusias. Wajahnya begitu teduh saat aku memandangnya, membuat semua beban yang ada dalam pikiranku seketika lenyap karenanya. Intinya, lu gak perlu dilihat orang lain, dak. Cukup menjadi diri sendiri dengan kebaikan lu. Tetaplah seperti gula, walaupun tidak disebut, tapi dia membuat minuman itu terasa nikmat. Pungkasnya, lalu dia tersenyum dengan wajah berbinar. Dan senyumannya sukses membuatku terpaku. Jujur, aku ingin malam ini tidak cepat berakhir. Thanks ya. Sesungging senyum mereka di bibir Chris. Untuk apa? Tanyaku keheranan. Untuk semua yang lu lakuin ke gua, jawabnya. Lu pernah mati-matian gendong gua. Sebagian hatiku senang mendengar perkataan Chris. Itu hanya spontan saja, Chris. Mendadak wajah Chris tampak serius. Bagi gua, itu sangat berarti, dak. Itulah yang gue maksud, tetap menjadi seperti gula. Tetaplah menjadi Nanda yang seperti sekarang. Aku menatap ke depan. Pikiranku dengan sendirinya mencerna ucapan Chris. Di kehidupan lu yang kosong itu, lu hanya perlu menggali lebih dalam lagi tentang keinginan dan tujuan lu. Chris menempelkan telunjuknya di dadaku. Di sini. Aku mengangguk. Tanganku melempar beberapa ranting ke tengah api unggun. Mungkin benar, aku terlalu memikirkan apa yang aku benci, sampai lupa mencari apa yang aku suka. 1 menit mungkin kami terdiam. Entah apa yang ada di dalam pikiran Chris, sedangkan aku mengingat kembali bagaimana awal pertemuanku dengan Chris. Aku tidak menyangka akan duduk sedekat ini dan ngobrol sehangat ini. Apa yang akan lu lakuin setelah keluar dari hutan ini, ndak? Sebuah pertanyaan yang tidak terduga terlontar dari mulut Chris. Aku mengangkat bahu, menikmati secangkir kopi dan tidur di kasur yang empuk. Mungkin sesederhana itu. Ya, gue justru berharap tidak keluar dari hutan ini. Kenapa? Biar sama lu terus. Rasanya seperti mau melayang aku mendengar Chris ngomong begitu. Lu GR ya? Lalu dia tertawa meledek, sedangkan aku seperti dijatuhkan dari ketinggian. Ah, wanita memang susah dipahami. Kami berbicara banyak hal, kadang kami berhayal, juga membahas topik gak penting, yang bahkan membuatku sendiri pun gak ngerti lagi apa yang kami bicarakan. Sampai akhirnya kami lelah dan memutuskan untuk masuk ke tenda masing-masing. Tubuhku terbaring di dalam tenda, dengan mata yang masih segar bugar. Malam yang luar biasa. Aku berbicara banyak hal dengan Chris. Ya, pada akhirnya aku merasa lebih baik sekarang. Rasa rinduku pada keluarga sedikit terobati karena Chris. Aku tersenyum sendiri. Mataku tetap terjaga memandang langit-langit tenda. Aku selalu percaya tentang hikmah di balik cobaan. Dan selalu ada secerca cahaya di balik pekatnya malam. Entah berapa lama aku terjaga sebelum akhirnya mataku lelah dengan sendirinya. Pagi ini aku bangun terlalu siang. Lu gadang lagi? Tanya Ot padaku saat melihat aku keluar dari tenda. Kadang mata ini susah diajak istirahat. Jawabku dengan suara parau karena tenggorokanku terasa kering. Di mana yang lain? Aku jongkok tidak jauh dari Ot. Berburu, jawab Ot singkat. Sepagi ini. Ot mengambil cangkir plastik yang berada tidak jauh darinya. Ini sudah siang, terlihat pagi karena kabut. Aku diam memperhatikan air dalam panci yang mulai berbuih, bertanda mendidih. Kudekatkan telapak tanganku yang terasa kebas pada tungku api karena dingin yang begitu menusuk. Bukannya ini aneh, sudah 2 hari ini kabut tidak hilang. Aku menoleh Ot. Ot sedang menciduk air dalam panci menggunakan cangkir plastik yang kini digenggamnya. Air yang masih mengepul itu ia seruput sedikit demi sedikit. Kabut di hutan itu normal, jadi aneh karena kita baru mengalaminya. Jelas Ot. Aku membolak-balikan telapak tanganku yang sudah mulai hangat. Apa ada hewan di tengah kabut seperti ini, Ot? Kalau beruntung, kita bisa dapat ayam hutan. Ot begitu menikmati air hangatnya bersamaan dengan udara yang semakin dingin. Ini disebabkan angin yang berembus membawa butiran embun menerpa tubuh kami. Aku kembali ke dalam tenda mengorek-ngorek karirku. Kudapati kantong kresek berisi 1 ruas jahe dan setengah buletan gula aren.
yang aku simpan di kantong carrier bagian kecil. Semua itu aku simpan untuk berjaga-jaga kalau cuaca ekstrim. Gula itu langsung kumasukkan ke dalam panci, sedangkan jahe yang sudah menciut karena terlalu lama disimpan, kuiris tipis-tipis terlebih dahulu, lalu mencampurkannya. Aroma gula aren dan jahe yang menyatu tercium begitu segar di hidung. Ot hanya terdiam menggenggam cangkirnya. Dia tahu apa yang sedang aku lakukan. Saat gula sudah tercampur rata dengan air, aku menuangkannya pada 2 gelas cangkir. 1 cangkir aku berikan untuk Ot. Aku mendesah lega saat air jahe mengalir hangat di tenggorokanku. Air jahe ini terasa 2 kali lebih nikmat saat diminum di tengah cuaca dingin. Sesekali aku memutar kepalaku memeriksa sekitar. Dan mendadak, pandanganku terpaku pada sebuah siluet berwarna hitam di samping sebuah pohon besar. Semakin lama siluet itu perlahan membentuk wujud sosok hitam berbulu tinggi. Ot, aku memanggil Ot setengah berbisik. Apaan? Ot yang sedang menikmati minuman jahe buatanku langsung menoleh. Lihat itu. Aku menunjuk di mana sosok itu berada. Ot langsung menyimpan gelas cangkir di genggamannya. Dia menatap tajam sosok itu. Apa itu orang? Jelas, itu bukan manusia. Seketika bulu kuduku merinding, membuatku beberapa kali bergidik, bukan karena membayangkan rupa dari sosok itu, juga karena angin yang tiba-tiba bertiup ke arah kami. Susah untuk dijelaskan, tapi aku merasa angin ini berbeda dengan yang biasanya. Bukannya ini masih pagi? Tanyaku dengan nada masih setengah berbisik. Itu juga yang mau gue cari tahu. Seperti yang pernah dilakukan, Ot menempelkan telapak tangannya ke tanah. Setelah beberapa detik dia arahkan telapak tangannya ke depan sambil berjalan perlahan ke arah sosok itu. Aku penasaran mengikutinya dari belakang. Jarak kami dengan sosok itu sekitar 10 meter. Ketika jarak kami semakin dekat, perlahan-lahan sosok di depan kami semakin jelas. Perawakannya benar-benar tinggi, mungkin lebih dari 2 meter. Seluruh badannya hitam legam, dipenuhi bulu seperti seekor monyet. Dari jari-jarinya tumbuh kuku yang sangat panjang berwarna coklat kehitaman. Sementara itu matanya yang merah menyala menatap kami dengan tajam. 2 buah taring tumbuh di rahangnya sampai ke dada, dengan lidah menjulur selayaknya seekor anjing. Sulit untuk mendeskripsikan kepala dari makhluk itu, karena aku sendiri tidak berani melihat mukanya terlalu lama. Angin bertiup semakin kencang menggerak-gerakkan bulu makhluk tersebut yang masih berdiam menatap kami, tidak bergeser seinci pun. Ot masih dengan gestur yang sama. Dia mengarahkan telapak tangannya ke depan seolah sedang berinteraksi. Atau apapun itu, karena aku sendiri tidak mengerti dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan tubuhku semakin lama semakin berat, seolah ada sebuah energi yang membuat gravitasi di area tempatku berada menarikku begitu kuat. Aku mencoba menepuk Ot yang berada beberapa langkah di depanku. Namun tubuhku dibuat tidak berdaya. Hanya suara itu yang keluar dari mulutku saat aku mencoba memanggil Ot. Aku sekuat tenaga menahan kesadaranku ketika mata ini semakin buram dan berkunang-kunang. Begitu juga tubuhku yang semakin lemas, membuat lututku bergetar. Hingga akhirnya aku kalah dan tidak sadarkan diri. Apa aku terlalu lemah untuk melawan mereka? Apa jadinya kalau aku tidak bertemu ketiga temanku? Sekelebat terlintas pertanyaan-pertanyaan itu di kepalaku, sampai akhirnya aku benar-benar kehilangan kesadaran. Begitu sadar aku sudah berada di dekat api unggun. Chris, Ot, dan juga Dri berada tidak jauh dariku. Aku bangun dari tidurku, duduk menghadap api unggun. Kepalaku berdenyut nyeri disusul rasa mual yang terasa melilit di perut. Chris membawakanku segelas air jahe yang aku buat pagi tadi. Enakan? Tanyanya setelah melihatku menghabiskan 1 gelas air jahe tersebut. Aku mengangguk pelan. Otakku masih linglung. Kini kusadari aku tidak memakai baju, hanya diselimuti selendang. Bajuku dijemur dekat api unggun. Mungkin karena basah. Cuaca siang ini juga tidak sedingin pagi tadi. Tubuhku tidak menggigil walau bertelanjang dada. Aku terdiam mengatur nafas dan ingatan, mencoba mengingat kembali apa yang terjadi padaku. Belum sempat aku bertanya, Ot lebih dulu berbicara. Sepertinya kita bakal lebih sulit keluar dari sini, ujar Ot memecah keheningan. Tatapannya tidak bergeming memperhatikanku. Aku menoleh ke arahnya, seolah bertanya balik. Lu udah ditandai? Ot menunjuk luka cakaran yang sudah mengering di dadaku. Kapan lu dapat luka itu?
Ot masih menatap luka di dadaku. Wajahnya menggambarkan kekecewaan. 2 hari yang lalu. Mataku memutar mengikuti tatapan Ot. Walaupun sudah kering, luka ini masih terlihat jelas. Kenapa nggak bilang sama gua? Tanya Ot lagi, seolah sedang menginterogasiku. Aku orang awam, kupikir ini luka biasa. Kamu kan ahli supranatural, harusnya kamu tahu dong malam itu aku ditandai. Ot terdiam, begitu juga yang lain. Suasana menjadi sedikit kaku dan tegang. Entah apa yang membuat mereka bertiga terlihat sedikit murung. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku melirik mereka bertiga bergantian. Tadi pagi, gue berhasil berinteraksi dengan makhluk yang kita temuin. Lalu, makhluk itu bilang, dia ingin membawa lu. Untuk apa? Ot mengangkat bahunya. Kepalaku menunduk lesu. Aku sudah malas berurusan dengan makhluk itu. Sebenarnya kesalahan apa yang sudah aku lakukan hingga mereka ingin membawaku? Lalu apa untungnya mereka membawaku? Kita sekuat tenaga akan menjaga lu. Chris menenangkanku. Tangannya mengelus-ngelus bahuku. Otot-otot bibirku yang kaku melemas hingga seulas senyum terpampang di wajahku. Entah kenapa seberapapun takut dan paniknya, ketika ada Chris, ada semacam rasa tenang yang perlahan muncul begitu menatapnya. Sekarang, gua tahu. Tiba-tiba Ot berseru. Dengan kabut ini, mereka bebas dan leluasa. Itulah kenapa makhluk itu menunjukkan wujudnya di siang hari. Papar Ot sambil memicit-micit keningnya. Mungkin, kalau nggak ada gua, dia nyerang lu. Ot mengangkat dagunya padaku. Gua sebenarnya nggak takut sama mereka. Tapi dengan keadaan begini, kita bakal kesulitan keluar dari sini. Kemungkinan kita keluar dari hutan ini semakin kecil, terutama untuk Lunda. Aku membuang nafas panjang, lalu beranjak mengambil bajuku dan memakainya. Walau masih sedikit basah, biar bagaimanapun, kabut masih turun dan udara masih dingin. Apa kita menyerah? Aku kembali duduk di tempat semula. Bukan menyerah, tapi kita harus lebih waspada, terutama lu. Sementara itu Dri tidak banyak bicara. Dia lebih fokus menyiapkan makan siang untuk kami. Siang ini kami makan daging. Aku tidak tahu daging apa, karena saat aku terbangun, daging tersebut sudah ada dalam panci. Rasa lapar mengalahkan segalanya, bahkan mengalahkan rasa penasaranku. Tanpa basa-basi, aku langsung melahap semuanya. Tidak peduli lagi makanan apa yang aku makan. Untuk saat seperti ini, gak etis rasanya kalau masih pilih-pilih makanan. Selesai makan, aku berjalan menuju sumber air. Minum air mentah menjadi hal biasa beberapa hari ini. Padahal keseharianku aku sama sekali belum pernah merasakan minum air mentah. Tidak jauh dari sumber air, Chris tengah duduk termenung di bawah pohon rindang. Saat aku melihatnya, aku teringat dengan sebuah lukisan karya seorang seniman. Dalam lukisan itu seorang gadis cantik bak bidadari sedang duduk tersenyum seorang diri di bawah pohon apel. Yang berbeda, gadis yang aku lihat sekarang tengah termenung hingga tidak melihatku yang berjalan tidak jauh darinya. Sumber air yang mengalir langsung dari dalam tanah ini sangat jernih dan segar. Aku langsung meneguknya beberapa kali. Setelahnya aku menghampiri Chris. Tanpa bertanya, aku duduk di sampingnya. Makan tidak teratur, membuat asam lambung naik. Ucapku basa-basi, walau aku tahu Chris melamun bukan karena sakit perut. Nanda memang beda, gumamnya, lalu tersenyum simpul. Aku membalas senyumannya. Jujur, gue takut ndak. Deru nafas berat yang dibuang perlahan terdengar olehku. Begitu juga aku. Enggak, rasa takut gue berbeda. Aku menautkan alis. Gue bukan takut dengan makhluk yang meneror kita. Gue takut apa yang mereka inginkan terjadi dan gue kehilangan lo. Wajahnya menunduk lesu. Aku terkejut mendengar ungkapan Chris. Seketika ada semacam perasaan aneh yang bergejolak di dalam diriku. Ingin rasanya membelai rambutnya atau memeluk menenangkannya. Tapi sebagian dari diriku merasa ragu. Dasar Nanda pengecut. Akhirnya yang terjadi, aku hanya bisa terdiam menatapnya dengan perasaan tidak karuan. Nanda. Suara Ot terdengar berkali-kali memanggilku, mencairkan suasana canggung kami. Aku kesana dulu, Chris. Ot memanggilku. Chris hanya mengangguk sambil mengusap wajahnya. Sesampainya di dekat tenda, Ot memberikan satu buah tombak yang tempo hari dibuat. Giliran kita yang berburu. Aku terdiam mematung dengan memegang tombak itu. Seumur-umur baru kali ini aku berburu. Tenang,
Selama di dekat gua, lu aman dari si hitam itu, beber Ot. Lalu dia berjalan lebih dulu. Aku segera menyusul Ot. Hewan apa yang akan kita buru? Semuanya, selama itu tidak beracun buat tubuh kita. Dengan keadaan kita yang tersesat, mau tidak mau kita harus memakannya walau hewan itu tidak lazim untuk dimakan. Aku agak mual mendengar jawaban Ot. Kini mulai terpikir, daging apa yang kumakan tadi. Aku berniat menanyakannya pada Ot, tapi setelah kupikir lagi, sepertinya lebih baik aku tidak mengetahuinya. 5 menit berjalan, kami sudah lumayan jauh dari area tenda. Ot berhenti. Dia memetik beberapa helai daun, sebagian dia berikan pada aku. Gosokkan ke sebagian badan. Daun ini bisa menyamarkan bau kita saat bertemu hewan yang penciumannya tajam. Aku menuruti apa yang disuruh Ot. Sementara daun ini memang memiliki aroma yang kuat. Kayaknya lu semakin dekat sama si Chris. Mendadak Ot bertanya hal yang tidak kuduga. Biasa saja, jawabku singkat. Sedangkan tanganku masih menggosok-gosokkan daun itu ke bagian lengan. Gua sih gak masalah, lu mau sedekat apa sama dia. Cuma, gua mau memperingatkan, jangan sampai lu nyimpen perasaan sama dia. Memangnya kenapa? Gak kenapa-napa sih. Gua cuma khawatir nanti lu akan patah hati seumur hidup. Kemudian dia kembali berjalan. Aku segera mengikutinya. Apa Chris punya pacar? Enggak. Dia sama kayak lu. Terus kenapa? Gua cuma memperingatkan lu. Gua gak berhak menjelaskan apapun tentang si Chris. Kalau lu mau tahu, lu cari tahu sendiri. Sejenak aku terdiam. Tidak ingin berpikir macam-macam. Aku lupakan obrolan barusan. Kami kembali berfokus mencari hewan buruan. Beberapa kali Ot jongkok mencari jejak-jejak hewan yang mungkin terlihat di tanah. Tetapi kami belum menemukan tanda-tanda ada hewan di area kami berada. Dan akhirnya kami kembali berjalan. Lu tahu kisah tentang 4 domba dikejar seekor serigala? Ot menoleh ke belakang. Aku menggelengkan kepala. Ada 4 ekor domba jantan yang sedang makan rumput di tepi hutan. Tanpa mereka sadari, mereka masuk ke dalam hutan. Lalu ada seekor serigala melihat kawanan 4 domba tersebut. Ot bercerita sambil berjalan. Si serigala tidak langsung menerkam domba-domba itu. Berhubung dia hanya sendirian, tidak ingin mengambil resiko melawan 4 domba jantan tersebut secara bersamaan. Apa yang serigala itu lakukan? Dengan antusias aku mendengarkan cerita Ot. Dia melihat batang kayu yang roboh. Batang kayu itu sudah lapuk. Tengah-tengahnya bolong. Serigala itu melolong ke tengah-tengah batang kayu tersebut sehingga suaranya menggema terdengar seperti puluhan serigala. Ot begitu husu bercerita. Sesekali dia menoleh ke belakang. Keempat domba itu kocar-kacir mendengar suara serigala. Satu domba yang sudah tua tidak sanggup lagi berlari. Akhirnya dia berinisiatif mengorbankan diri agar ketiga domba yang masih muda selamat. Tapi ketiga domba muda itu terlalu bodoh. Saat mendengar kembali suara serigala, mereka malah berpencar dan akhirnya mati satu persatu diterkam oleh serigala. Aku menghentikan langkahku. Mungkin kita akan berakhir seperti keempat domba itu. Tidak, kalau kita tetap bersama. 1 jam mungkin kami berkeliling mencari buruan. Namun kabut menjadi salah satu faktor belum adanya hewan yang menampakkan diri. Tiba-tiba Ot menarik bajuku untuk jongkok, bersembunyi di balik sebuah batu besar. Ada apa? Ot menempelkan telunjuk di bibirnya agar aku diam. Tidak berapa lama aku mendengar suara langkah dari balik batu belakang kami. Langkah itu terdengar berat. Kemungkinan pemilik langkah itu memiliki tubuh yang besar. Suara langkah kaki itu semakin mendekat hingga berhenti tepat di belakang tempat kami sembunyi. Disusul suara geraman yang hampir membuat jantungku copot. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.